pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan sudah duduk, thank you. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan seluruh dunia sementara merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Saya berdoa saudara bukan merayakan tapi saudara mengalami kuasa Pentakosta. Ya, pada waktu worship naik saya menyampaikan ada dua orang di dalam rumah Tuhan, yang satu menonton, yang satu mengalami, yang satu penonton, yang satu pemain. Ada yang menonton lawatan Tuhan, ada yang mengalami lawatan Tuhan. Ada yang menonton orang disembuhkan, ada yang mengalami kesembuhan. Ada yang menonton orang diberkati, ada yang mengalami berkat Tuhan. Saya berdoa saudara akan pilih mengalami, bukan menonton. Saya berdoa saudara akan pilih mengalami janji Tuhan, bukan menonton. Nah, di hari Pentakosta ini kita bukan cuma merayakan, tapi setiap hari kita hidup dalam kuasa Pentakosta. Biasanya kalau orang mau pergi, apalagi pergi jauh cukup lama, dia akan pesan buat orang-orang di rumah, tolong hati-hati jaga rumah baik-baik, jangan cepat-cepat buka pintu kalau ada orang yang mengetok, lihat baik-baik. Tetapi ketika Tuhan mau pergi naik ke sorga, dia bukan cuma kasih pesan, tapi dia kasih pengganti, saudara-saudara. Namanya Parakletos atau penolong yang sama seperti dia. Aku tidak membiarkan engkau sendiri, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu, tapi aku meninggalkan penolong yang sama sepertiku. Itu Parakletos. Tidak ada beda, tidak ada yang kurang, semua sama. Dia meninggalkan penolong yang sama, dia pergi menyiapkan tempat. Yohanes 14 mencatatnya, sesudah tempatnya siap, dia akan kembali menjemput kita semua, supaya di tempat di mana dia berada kita ada bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Nanti saudara akan punya tubuh kemuliaan. Yang paling terakhir dikalahkan adalah roh kematian. Sudah tahu kita punya tubuh kebangkitan sama seperti Kristus. Bisa masuk, orang lagi kunci pintu bisa tembus ke dalam. Itu tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Dan itu yang nanti kita akan miliki. Orang yang masih hidup akan diubahkan, yang mati dalam Tuhan akan bangkit lebih dulu. Di dalam kitab Tesalonika, orang yang mati dalam Tuhan itu disebut rest, bukan die. Ya, bukan mati, tapi rest. Jadi opa-oma yang di dalam Tuhan, yang percaya Tuhan itu cuman istirahat ya. Bahasa Inggris bilang rest bukan mati ya. Mereka tidur sementara, sleep saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada istilah mati di dalam Tuhan, karena sejak kita percaya Tuhan, maka kita mati satu kali, hidup dua kali. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan, mati dua kali, hidup satu kali. Ya, hidup satu kali yang sekarang ini, habis itu mati terus saudara ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, hidup dua kali, mati hanya sekali. Bapak Ibu dan saya percaya banyak dari kita tidak akan mati, karena kita akan diangkat Tuhan hidup-hidup. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan sampai saudara seperti Barsilai, saudara-saudara ya, yang umur 80 bilang aduh setua makan enak saudara bisa. Karena waktu Daud lari dari Yerusalem karena dikudeta oleh anaknya Absalom, kemudian yang tampung dia, yang terima dia ini Barsilai, seorang kaya. Dia bilang, lari sini, saya siapkan tenda, siapkan kopi, siapkan makanan, kamu gak usah kemana-mana. Dan Daud dilayani dengan baik oleh Barsilai. Ketika si Absalom ini meninggal dan ada upaya untuk membawa Daud kembali, maka Daud ingat kebaikan daripada Barsilai dan berkata, nanti kau ikut saya ke Yerusalem, saya kasih tempat yang terbaik. Terus dia bilang begini, saya setua, ini saya seumur 80 tahun, sebentar lagi saya akan game over, mau makan enak, tidak, mau dengar musik, tidak. Ya saudara-saudara ya, berbeda dengan Kaleb yang umur 85, dia menghadap Yosua dan berkata dalam Yosua pasal 13, Kaleb, Yosua, kan kita sudah dibagi tanah kita dan saya dapat gunung ya gunung itu berikan buat saya, ya give me my mountain. Saudara-saudara, gunung itu ada raksasa, ada orang enak di sana, dan si Yosua ingatkan kepada Kaleb, Kaleb ingat, lu udah umur berapa? Lalu si Kaleb berkata kepada Yosua, ya Yosua, kau dengar, saya ini masih kuat sama seperti 40 tahun lalu kita mengintai tempat ini, dan hari ini saya 85 tahun. Ada opa umur 85 bisa mengalahkan orang enak yang ada di Gunung Hebron. Saudara-saudara ya, Gunung Hebron itu tempat di mana Kaleb punya bagian, dan mari kita berkata, aku diberkati. Makanya tadi pagi saya cerita, carilah dahulu kerajaan Allah, sesudah Tuhan berkata tentang khawatir. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, saudara dan sebagainya. Lalu ayat 33 dari Matius pasal 6, rentetan khotbah di atas bukit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Hidup, makan, pakai akan ditambahkan kepadamu. Karena hidup itu bicara
juga kesehatan, saudara-saudara ya. Jangan taruh yang prioritas di belakang, taruh yang prioritas di atas, saudara-saudara ya. Jangan taruh yang sekunder di tempat yang pertama, taruh kebenaran yang utama ini di tempat yang terutama, maka yang sekunder akan ditambahkan kepada saudara. Kalau saudara taruh yang sekunder di utama, maka saudara bisa kehilangan semuanya. Jangan taruh kesehatan nomor satu dalam hidup saudara, taruh kebenaran, kesehatan akan ditambahkan. Saya melihat ada orang yang bangun pagi langsung pikir sehat, mesti minum jus ini, saudara-saudara, malah mati lebih dulu daripada yang makan serabutan, saudara. Saya tidak bilang saudara makan sembarangan, saya tidak, saudara ya. Tapi kita cari kerajaan surga, maka yang lain akan ditambahkan, termasuk kesehatan. Ada orang tiap hari, Pak, saya mesti kejar 1000 langkah, karena memang 1000 langkah baru sehat, saudara. Lah kalau hujan sudah tidak bisa berjalan, kok 1000 langkah di dalam rumah saja bisa pusing kayak tembok Yeriko, runtuh kop rumah itu, saudara ya. Kok putar-putar 7 kali bisa runtuh kop rumah. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, cari dulu kerjaan, yang lain akan ditambahkan kepada saudara. Bisa bilang amin? Saya tidak melarang pola makan, saudara-saudara, tapi saya percaya ketika engkau dapat kebenaran, itu lebih hebat dari garlic, lebih hebat dari omega 3, lebih hebat dari semua kau punya multivitamin, lebih hebat dari segalanya. Bapak Ibu, cari dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Termasuk hidup yang berkualitas, akan Tuhan tambahkan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara yang ketika cari kerajaan surga tanpa saudara sadari, saudara punya asam urat sudah hilang, saudara punya kolesterol sudah normal, saudara punya diabetes sudah sembuh. Kenapa? Begitu kita cari kerajaan surga, maka yang lain akan ditambahkan kepada saudara. Daripada saudara tiap hari pikir-pikir saudara punya asam urat, dengar, kau belum makan kangkung baru lihat orang iris kangkung, kau kaki sukeram, gara-gara kau pikir asam urat itu, aduh kangkung lagi, nyut-nyut di bawah saudara-saudara ya. Saya baru habis KKR menjadi panitia di KKR Bambang Jonan. Ada satu teman makan, pokoknya makan aja. Dia tidak sadar sudah. Begitu mereka buka posko kesehatan, dia cek-cek saja sudah, cek-cek. Saya cuma mau tes-tes saja. Ternyata waktu dia cek, dia puasa urat 9,1 saudara-saudara. Dia bilang, tapi saya happy-happy ya. Iya, kau rem-rem tapi tidak usah jadikan itu sebagai masalah. Kau tetap tenang, bangun hidup di atas penebusan, bukan bangun hidup di atas usaha. Ya, karena 9,1 itu tidak terjadi 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Tidak, itu bertahun-tahun terus kau bilang, mesti minum ini terus besok dia turun, kan tidak masuk akal saudara-saudara ya. Tapi kalau kita cari Tuhan, apa yang medicine tidak bisa buat, Tuhan bisa melakukannya. Apa yang obat tidak bisa lakukan, Tuhan bisa mengerjakannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amsal pasal 4 ayat 20, hai anakku, berilah telinga untuk perkataanku, arahkan mata buat semua yang aku nyatakan. Bapak Ibu, 2 gerbang ini perlu dijaga, namanya gerbang telinga dan gerbang mata. Saudara-saudara, kalau 2 gerbang ini diisi dengan firman Tuhan, makin banyak deposit firman Tuhan di dalam hati saudara, makin keluar sebagai perkataan-perkataan kemenangan. Karena setiap ucapan saudara adalah benih yang ditaburkan, makin sering ditaburkan, makin besar kemungkinannya untuk tumbuh. Bisa bilang amin? Setiap kali saudara ucapkan berkat, ucapkan kemenangan, kemenangan dan berkat pasti akan terjadi buat saudara. Mati hidup dikuasai oleh lidah, bukan ilmu, bukan kemampuan, bukan kehebatan, tapi dikuasai oleh lidah. Alkitab kita dibuka dengan kuasa perkataan. Jadilah terang dan terang jadi. Tuhan tidak berkata apa yang dia lihat, tapi dia berkata apa yang ingin dia lihat. Gelap gulita menutupi bumi, kelam kabut menutupi bumi, dan dia tidak bilang begini, gawat ini saya mau kerja, bagaimana nih gelap sekali ini. Tapi dia berkata, jadilah terang dan terang jadi. Bapak Ibu, berhenti perkataan situasi saudara, berhenti mengakui atau mengakomodir situasi saudara, mulai perkatakan kebenaran, maka semuanya akan tunduk pada kebenaran. Saudara-saudara, saya mau berkata buat saudara, power atau kuasa yang hebat di dunia ini bukan gravitasi, bukan nuklir, tapi kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan ini bisa membuat, saya belum pernah dengar ada orang bertobat gara-gara matematika, saudara ya. Saya belum pernah dengar ada orang bertobat gara-gara fisika. Tapi kasih Tuhan membuat orang berdosa menjadi orang benar. Kasih Tuhan membuat orang yang hancur menjadi orang yang penuh sukacita. He restore my soul. Dia memperbaharui jiwaku. Jiwa yang hancur, yang terpuruk, yang kandas. Tuhan sanggup untuk melepaskan. Dan Tuhan sanggup untuk membebaskan saudara. Saudara mau lihat di dalam Alkitab penuh dengan daftar orang yang sangat hancur. Saudara mau tahu, Saulus seorang yang sangat hancur mencari identitas, buat sensasi di sana sini, dan dia berkata begini ketika bertemu dengan Tuhan, apa yang kuanggap untung dulu, sekarang aku anggap rugi karena kenal akan Tuhan. Nama baik, prestasi, kalau karena nama baik, karena ketenaran, orang bisa bahagia, maka saudara lihat Michael Jackson tidak akan overdosis. Karena dia sudah punya semuanya, nama baik, ketenaran ya.
Kalau karena kepopularitas, maka orang-orang itu tidak akan gantung diri, saudara-saudara ya. Saudara bisa sebutkan nama siapa saja yang saudara tahu. Tapi ternyata sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dan itu Tuhan tawarkan buat kita berlimpah-limpah. Ia membaringkan, Ia membimbing, Ia menuntun, Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan sangat aktif dan hari ini kalau bukan Tuhan yang keluar rumah menjemput anak yang terhilang, maka anak itu tidak pernah kembali ke rumah. Kalau bukan Tuhan yang turun dari surga datang mencari kita, kita tidak mungkin tahu jalan ke sana. Itu sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang yang mau pergi kepada Bapa harus lewat aku, karena Tuhan yang tahu jalan ke surga. Hari ini kalau saya ajak Pak Kristo pergi ke Uganda, ketong bisa nyasar di Haiti atau di Fiji, karena saya bukan orang Uganda. Tapi kalau Presiden Uganda datang ke Jayapura ajak kita tidak akan salah alamat, karena dia yang punya Uganda, dia yang tahu jalan ke sana. Hari ini Yesus yang datang dari surga, dia berkata, akulah jalan, dia yang tahu jalan untuk kita pergi ke sana. Bukan cuma di sorga, tapi datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di sorga. Saudara bisa mengalami sorga selama ada di Jayapura, selama ada di bumi ini. Karena kerajaan sorga bukan soal makanan minum, Roma pasal 14, tapi soal righteousness, kebenaran, ya, peace, damai sejahtera, and joy in the Holy Ghost, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Carilah dahulu kebenaran. Kalau ada kebenaran membuat damai sejahtera, membuat sukacita, membuat ketenangan, membuat berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Cari dahulu kerajaan. Saya percaya waktu sudah datang ke sini, sudah sementara mencari kerajaan Allah. Saya tahu sudah akan pulang dengan berkas-berkas yang luar biasa. Mazmur 126, oh ketika Tuhan memulihkan Zion, maka keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Lalu orang yang berjalan maju menabur dengan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang datang dengan berkas-berkas kosong, akan pulang dengan berkas-berkas yang melimpah. Itulah janji Tuhan buat saya dan saudara. Jadi teruslah mengucapkan firman Tuhan, teruslah melepaskan berkat Tuhan. Alkitab kita tadi saya katakan dibuka dengan kuasa perkataan, dan Tuhan tidak berkata apa yang dia lihat, tapi apa yang ingin dia lihat. Sekarang usahamu lagi terpuruk, jangan berkata apa yang engkau lihat, katakan apa yang ingin engkau lihat. Bapak Ibu, Tuhan di atas segalanya. Suara Tuhan melebihi hukum, suara Tuhan melebihi gravitasi, suara Tuhan melebihi, kebayangkan orang harus tenggelam di atas air, ya, di air, tetapi Tuhan berkata datang, dan Petrus bisa berjalan di atas air. Berat jenis Petrus hari itu dibuat lebih ringan daripada air sehingga dia tidak tenggelam, saudara-saudara ya. Dia bisa berjalan di atas air. Bayangkan orang butuh waktu 30 tahun untuk membuat anggur. Saudara-saudara, hari ini ada banyak teknologi yang bisa membuat anggur yang usia rasa 30 tahun itu bisa lebih cepat, tetapi belum ada yang bisa bikin seperti Tuhan, hanya hitungan menit dari air biasa jadi anggur yang terbaik. Dan semua orang berkata begini, mengapa engkau mengeluarkan anggur yang terbaik belakangan? Dalam pesta, maka orang akan kasih yang terbaik duluan, nanti yang kurang baik belakangan untuk semua tamu-tamu dan semua tuan rumah, ya, dan orang-orang yang di rumah. Jangan dulu makan ya, camat belum datang, kepala distrik belum datang, bupati belum datang, kepala dinas belum datang. Dan kita akan tunggu, kalau dia terlambat, kita semua terlambat makan, saudara-saudara ya. Tapi hari itu tamu-tamu sepulang anggur terbaik keluar, dan yang minum anggur terbaik adalah orang-orang di rumah yang melayani. Bapak Ibu, teruslah melayani, teruslah beribadah, karena Tuhan siapkan anggur yang terbaik buat saudara. 30 tahun hanya dalam berapa menit, dan kalau saudara lihat ini cerita pesan ini, Tuhan bisa bilang begini, apa yang manusia butuh 30 tahun, aku hanya butuh 5 menit. Mungkin saudara berkata begini, untuk beli mobil, untuk beli rumah saya perlu nabung 10 tahun, 20 tahun. Tuhan bisa buat percepatan. Apa yang ada pada mau mulai start, semen 1 sak, undang pendeta, peletakan batu. Begitu kau start, Tuhan kirim berkat-berkat dari belakang. Jangan tunggu 100 sak baru kau mulai, nanti semen keras duluan, saudara-saudara ya. Dan itu tidak bisa dipakai. Mulailah dengan 1 sak, dan Tuhan akan buat semuanya menjadi luar biasa. Saya setuju, katakan amin. Jadi saudara-saudara, semua sementara merayakan Pentakosta, dan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dengan judul Pentakosta. Oh, pada waktu itu mereka berkumpul di satu tempat, sudah tahu tempat itu namanya Upper Room. Sampai hari ini tempat itu sudah jadi milik negara Israel, dan itu dimuseumkan. Kita bisa pergi ke sana tapi tidak boleh ribut. Tapi zaman itu ribut. Lalu turunlah angin yang dahsyat, yang hebat, yang besar dari surga, dari langit. Bapak Ibu, hari ini begitu banyak informasi, begitu banyak suara yang muncul dari bawah. Tetapi ada suara yang muncul dari atas yang jauh lebih hebat, yang mendatangkan kehidupan. Suara dari bumi bikin kita susah, suara dari atas bikin kita bahagia. Suara dari bumi bikin kita putus asa, tapi suara dari surga bikin kita penuh dengan sukacita. Bisa bilang amin? Jadi jangan cuma setel TikTok yang dari bumi, setel
setelah TikTok dari sorga, saudara-saudara ya. Jangan cuma dengar informasi dari Metro TV, dengarlah dari Tuhan Yesus yang menyiar setiap hari. Suaranya masih terdengar sampai hari ini. Aku mengasihi engkau, bukan cuma mengasihi tapi sangat mengasihi engkau. For God so loved the world. Ada so-nya, so itu begitu ya. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Bukan cuma mengasihi, tapi sangat mengasihi. Dan ketika saudara mengucapkan ini, ketika saudara berkata, aku kebenaran dalam Kristus, aku dikasihi oleh Tuhan. Saudara sementara memuliakan Tuhan. Daripada saudara bilang, ya saya ini memang masih manusia berdosa, masih banyak kelemahan. Ya maklumlah, sepertinya lagi merendahkan diri, tapi saudara tidak memuliakan Tuhan. Karena saudara menghina karyanya yang luar biasa. Bisa bilang amin? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya semua legalitas hari ini kita patahkan dan kita hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan kita. Tadi pagi saya singgung sedikit bagaimana bahwa Tuhan bisa menguasai semuanya, Tuhan punya suara melebihi semuanya, bahkan saudara boleh berkata begini, Pak ini sudah inkrah putusan MA, putusan MK sudah nggak bisa dirubah. Tuhan sanggup membuka jalan yang baru buat saudara tanpa harus mengorbankan undang-undangnya. Saudara belum selesai, saudara belum finish, saudara belum titik, masih koma karena Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Bisa bilang amin? Kalau saudara baca kitab Daniel, di sana banyak kisah yang sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Daniel 3 itu perapian yang bernyala, saya sudah khotbah. Sadrak, Mesak, Abednego, nama daripada Babilonia, nama asli mereka Asael, Misaria, Hananya. Karena peraturan masuk ke diklat Babilonia harus rubah nama menurut nama Babilonia, dan itu nama dewa-dewa. Daniel diberi nama Belshazzar, dewa yang terkenal di Babilonia adalah Bel, ya, dewa Bel, dan dia beri nama Belshazzar. Karena itu persyaratan masuk diklat kita harus rubah nama menurut nama kita, ya. Jadi Misael, Asaria, Ananya jadinya Sadrak, Mesak, Abednego. Pasal 3 itu masih Raja Nebukadnezar. Pasal 5 Mene Tekail Urfasim itu sudah raja anak daripada Raja Nebukadnezar, yaitu Belshazzar. Kemudian pasal 6 Gua Singa itu sudah Darius, ya, dari Media Persia, ya. Ini kerajaannya lebih kecil mengalahkan Babilonia, dan Daniel masih ada di sana. Ada 120 kota pemerintahan, dan raja punya 3 pejabat penting yang mengepalai semua kepala daerah dan gubernur-gubernur dan bupati-bupati dan wali kota, dan semua wali kota bupati harus memberi pertanggungjawaban kepada mereka 3 ini, dan mereka 3 ini yang nanti akan sampaikan kepada raja. Daniel orang buangan termasuk salah satu dari 3 orang ini, dan raja ini sangat mengasihi Daniel. Lalu ada rencana, raja mau naikkan posisi Daniel di atas semuanya, termasuk 2 orang yang orang bilang orang asli, itu akan diperintah oleh si Daniel yang orang buangan itu. Lalu mereka cari akal, bagaimana caranya menghentikan karir orang ini. Periksa di moral, mantap. Periksa di keuangan, tidak ada salah, suruh audit sana, audit sini, suruh BPK, KPK periksa, tidak ada kesalahan. Lalu mereka bilang di mana kira-kira ya? Dan mereka tahu Daniel orang yang sangat beribadah, 3 kali sehari dia di apartemennya yang di balkon itu menghadap ke Yerusalem dan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mereka bilang, di sini kita bisa buat aturan. Dan mereka menghadap raja, minta cincinnya, dan mereka berkata begini, kami semua sudah sepakat. Itu tipu, karena Daniel tidak ada di dalam kesepakatan itu. Justru Daniel lah yang direncanakan untuk dihancurkan. Bapak Ibu, kadang-kadang orang bisa bawa nama saudara di hadapan bos dan bilang, dia sepakat, ini apa dia tanda tangan nih, padahal tanda tangannya dipalsukan. Kalau saudara pernah mengalami hari itu, hidupmu belum selesai, ada Tuhan yang melebihi segalanya. Nanti ceritanya bersambung, saudara lihat bagaimana Daniel bisa melewati semua itu dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Lalu mereka buat peraturan dalam 30 hari tidak boleh orang menyampaikan permohonan kepada dewa, kepada siapa selain kepada raja. Raja bilang, mantap ini, karena kamu semua sudah, Daniel sudah aman semua. Lalu meterai, dan sekali raja cabut cincin meterai, itu inkrah dan mengikat, tidak bisa dirubah. Sudah tidak bisa dirubah. Begitu Daniel dihadapkan karena melanggar peraturan itu, raja menjadi sedih karena dia sangat mengasihi Daniel. Saudara bisa lihat di sini, kasih kalah dengan hukum. Ya, kasih hancur dengan hukum. Oh Daniel, lalu Alkitab tulis sepanjang hari ia berusaha untuk membebaskan Daniel. Tapi tidak bisa, sekali meterai itu dicap, itu tidak bisa ditarik. Dan apa yang terjadi?
Akhirnya Daniel dimasukkan. Mereka berkata, rencana raja untuk mengeluarkan SK supaya dia jadi bos atas ketong-ketong ini habis. Sama seperti saudara Yusuf yang berkata, kita lihat nanti mimpinya jadi seperti apa, enak aja kau mau jadi bos atas kami kak, enak aja. Kau anak ingusan baru kau mau jadi bos atas kami, enak aja. Nah saudara-saudara lihat di sini, orang-orang ini tidak sadar mereka sementara berurusan dengan Tuhan yang ada di dalam hidup Daniel. Bapak Ibu tetap sukacita, tidak usah stres karena Tuhan akan berperang ganti saudara. Kemarin worship naik saya berkata di dalam ayat 15 dari 2 Tawarik 20, perang ini aku punya, pergumulan ini aku punya, masalah ini Tuhan berkata Tuhan yang handle, dan kalau Tuhan yang handle, tak ada yang bisa pele. Orang Ambon bilang apa losa, apa pele lot saja, saudara-saudara ya. Itu di Ambon banyak istilah-istilah, ada istilah amigos, itu warung makan amigos namanya. Maksudnya apa? Agak minggir got sedikit, saudara-saudara ya. Itu amigos, banyak istilah-istilah luar biasa di sana ya. Tapi ini bukan bahasa Ibrani, saudara-saudara ya. Jangan direnungkan. Apa yang terjadi? Daniel ini akhirnya didatangi oleh raja pagi-pagi setelah semalam-malaman raja tidak bisa tidur. Dia harus dimasukkan dan dia berkata, Daniel, apakah Allahmu telah menolong engkau? Tiba-tiba terdengar suara dari bawah, ya Tuanku Raja. Begitu girangnya hati raja dan dia suruh angkat Daniel. Alkitab tulis, bahkan Daniel diberikan kedudukan tinggi dan dia tidak sempat memerintah orang-orang yang prejudis, orang-orang yang cemburu sama dia. Karena orang-orang itu sudah jadi barbeque-nya singa-singa, saudara ya. Bahkan orang-orang yang menghancurkan saudara tidak lagi pernah akan ada di hidup saudara. Apa yang Tuhan bilang buat Musa ketika Firaun mengejar mereka? Musa dengar, orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak lagi akan kau lihat selama-lamanya. Dan semua mereka dikuburkan di dalam laut. Saya percaya ketika Tuhan memulihkan, tadi Mazmur 126, waktu Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Seperti mimpi, tapi bukan mimpi, fakta dan kenyataan. Bisa bilang amin. Bapak Ibu, Daniel diangkat. Dan orang-orang ini yang sudah siap-siap untuk mengganti posisi Daniel. Yang sudah siap-siap untuk bersuka cita karena orang yang disayang raja sudah tidak ada. Justru mereka yang jadi korban dari peraturan yang mereka buat. Goa singa yang mereka siapkan buat Daniel ternyata menghancurkan mereka. Lobang yang mereka siapkan buat orang percaya ternyata mereka masuk di dalamnya. Jaring yang mereka pasang untuk aku, ternyata mereka masuk di dalamnya. Mordekai begitu iri dan jelas dan cemburu dan sakit hati. Ya, sorry, bukan Mordekai, Haman begitu jelas, begitu cemburu, begitu sakit hati dengan Mordekai. Sampai-sampai dia sudah siapkan tiang gantungan buat Mordekai untuk digantung. Dan apa yang terjadi? Tiang gantungan itu bukan menggantung orang yang diurapi, tapi menggantung orang yang membuatnya. Bapak Ibu, engkau ada dalam perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan melebihi semua regulasi yang ada. Kuasa Tuhan melebihi hukum yang ada. Kuasa Tuhan melebihi gravitasi, melebihi nuklir. Karena kasih Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Ia sanggup mengerjakan dari tidak ada menjadi ada. Apa yang harus saudara lakukan? Percaya kepadanya. Ya, percaya kepadanya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan ini. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Saudara, password untuk menerima semua janji Tuhan ini, percaya saja. Walaupun keadaanmu tidak sama seperti yang engkau harapkan, percaya saja. Karena Tuhan bisa mengubah keadaan itu menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Hari eksekusi berubah menjadi hari promosi. Hari kehancuran, semua orang Yahudi akan dibantai, berubah menjadi hari kemenangan yang sampai hari ini dirayakan dengan nama Hari Raya Purim. Hari raya di mana mereka bebas dari kematian.
genosida, assassination, ya penghancuran massal. Kalau Hitler bunuh orang Yahudi 6 juta, 3 juta pakai peluru dan 3 juta sisanya pakai gas. Saudara-saudara, hari itu satu bangsa, bukan satu orang yang tinggal di sebuah kota, satu komunitas kuat. Ini satu bangsa, saudara-saudara ya. Ketika Hitler bunuh orang Yahudi, dia pakai tembak, pang, waduh biaya besar. Ini 3 orang mati, 3 juta peluru, banyak juga biayanya. Daripada kita banyak keluar biaya, kasih masuk di camp konsentrasi, tutup pintu ventilasi semua, masukkan gas dan bunuh mereka dengan gas ya saudara-saudara ya. Itu ada 6 juta kurang lebih. Dan saudara pergi ke Israel, di Yerusalem, di Knesset itu gedung parlemennya Israel. Di depannya itu ada 6 bintang itu yang mengingatkan bahwa 6 juta orang Yahudi dimusnahkan pada waktu Holocaust atau pada waktu Hitler menguasai dunia. Saya percaya Filipi pasal 2, satu waktu Idi Amin, Hitler akan berlutut di kaki Tuhan dan berkata, dialah setiap tidak akan mengaku, setiap lutut akan Yesus adalah Tuhan. Dan mereka akan diadili menurut perbuatan mereka. Saya berdoa kita adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tetap percaya kepada Tuhan karena janji Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu, di tangan kita sudah ada tubuh dan darah. Saudara-saudara, saya sangat tergerak sekali untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena saya tahu setiap kali kita melakukan ini, 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, ingatlah akan aku, berhenti ingat penyakitmu, berhenti ingat masalahmu, berhenti ingat pergumulanmu, ingatlah akan Tuhan. Berhenti ingat keadaanmu, ingatlah akan Tuhan. Berhenti ingat saudara punya kebangkrutan, ingat akan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan sanggup menghidupkan yang sudah mati. Tuhan sanggup membangkitkan yang sudah hancur. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janda di Sarfat berkata, saya tinggal punya tepung yang sedikit dan saya akan buat roti untuk makan makanan terakhir. Sesudah itu saya dan anak saya akan mati. Tuhan bisa mengubah tepung yang sedikit itu tidak berkekurangan sampai hujan dicurahkan. Bapak Ibu, Tuhan yang sama ada bersama-sama dengan kita hari ini. Itu sebabnya kita setiap kali melakukannya, kita ingat akan Tuhan. Nah, perjamuan kudus pertama kali disebutkan di dalam Kejadian pasal 14. Ada yang namanya hukum penyebutan pertama di Alkitab. Kalau itu disebutkan pertama kali, perhatikan saksama baik-baik, itu sangat penting, sangat berarti, dan punya nilai-nilai yang signifikan. Saudara tahu, ketika Abraham selesai mengalahkan Kedorlaomer dan sekutunya. Siapa itu Kedorlaomer? Ada 4 raja yang datang dari timur, termasuk Raja Elam. Saudara ya, nanti kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 2, salah satu bahasa yang mereka ucapkan ketika Pentakosta terjadi adalah bahasa Elam. Elam itu Irannya kuno, Iran kuno, saudara-saudara ya. Nama kuno untuk Iran. Itu Elam. Jadi semua orang Yahudi pulang untuk perayaan ini, lalu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem dan mereka berbahasa, salah satunya itu bahasa Partia, Kreta, dan juga Elam ada di sana. Jadi saudara-saudara, bukan baru sekarang kita dengar Iran ini bikin gara-gara, saudara-saudara dari dulu sudah bikin gara-gara. Dan mereka datang untuk menyerang orang-orang yang ada di lembah Yordan itu, termasuk Lot ditawan. Ketika Abraham mendengar bahwa ponakannya sudah ditawan, ia mengerahkan 318 anak muda yang terlatih di rumah. Saya berdoa setiap kali saudara beribadah, saudara dilatih untuk bersyukur, saudara dilatih untuk percaya kepada Tuhan, saudara dilatih untuk mengucapkan kata-kata iman, saudara dilatih untuk mendoakan orang sakit, saudara dilatih untuk melepaskan berkat. Itu latihan. Nah, 318 orang ini dibawa, lalu mereka naik sampai ke utara, sampai ke Dan, lalu pergi sampai ke Damsyik, lalu mereka mengalahkan raja-raja ini. Kemudian mereka membebaskan Lot dan semua orang-orangnya dan semua yang ditawan, semua harta bendanya. Tidak ada yang berkekurangan, bahkan bertambah. Kenapa? Karena semua yang dijara oleh raja-raja di tempat yang lain juga dibawa oleh Abraham. Sudah tahu apa yang terjadi? Sampai di Yerusalem, Melkisedek datang membawa roti dan anggur. Sesudah dia memberikan roti dan anggur, diberkatilah engkau, Abraham. Ternyata roti dan anggur membawa berkat buat saya dan saudara. Haleluya, ini bukan kita punya perbuatan kepada Tuhan, tapi ini perbuatan Tuhan kepada kita. Bapak, kalau kita sering lakukan apa tidak hilang maknanya? Bukan kamu yang lakukan buat Tuhan, Tuhan yang mengerjakan bagi kamu. Tuhan yang membawa berkat buat kamu. Bukan ini yang kamu kerjakan, ingatlah akan aku, ini yang aku kerjakan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika saudara mengerti ini, saudara bukan cuman pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37, dalam semuanya masukkan persoalan
persoalan saudara di dalam daftar ini. Tetapi dalam semuanya itu, semua apa? Pergumulan, masalah, penyakit, stadium 1, stadium 3, stadium akhir. Semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena terlalu sibuk atau hampir saya sampai tinggalkan rumah kurang lebih 3 malam saudara-saudara gara-gara acara di sana. Saya tidak sadar tenaga saya terkuras dan mulai, wah ini loyo nih. Lalu iblis bilang, kau tidak bisa khotbah besok, ini kau suara mulai. Betul sudah kan temannya masuk angin tuh suara mulai serak tuh mulai hilang. Tuh. Saya bilang tidak, saya akan berdiri berbicara dan saya akan sembuh setelah saya sementara saya berkhotbah saudara-saudara. Dan betul tadi pagi suara saya tetap mantap, sekarang juga mantap. Kenapa? Karena kita tidak berjalan karena melihat tapi karena percaya. Sebab saya masukkan dalam daftar semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang karena kehebatan kita. Karena kehebatan kita, karena jago kita, karena Kristus yang telah mengasihi kita. Bagaimana Dia mengasihi kita? Dia menyerahkan nyawanya dan mati bagi kita semua. Makanya ayatnya yang ke-32 masih pasal yang sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi telah memberikan dan menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengorbankan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau iblis berkata, orang berkata, kotra mungkin sembuh. Apa yang sudah bilang? Tidak mungkin. Sama-sama bilang tidak mungkin. Kotra mungkin sukses? Tidak mungkin. Kotra mungkin berhasil? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Karena yang luar biasa sudah diberikan, apalagi cuma keberhasilan, kesembuhan, kemenangan. Kalau Tuhan menahan kesembuhan buat saudara, berarti Yesus Kristus lebih tinggi dari kesembuhan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan berkat buat saudara, berarti berkat lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Tidak mungkin. Amin. Kalau Tuhan menahan kemenangan buat saudara, berarti kemenangan lebih tinggi daripada Kristus. Jadi dia tidak akan tahan berkat, dia tidak akan tahan kemenangan, dia tidak akan tahan sukacita, dia tidak akan tahan jawaban. Karena yang paling mantap, yang paling top di surga sudah diberikan. Apatah lagi yang lain yang nilainya lebih rendah daripada Kristus. Pasti dia akan berikan buat saudara. Bisa bilang amin. Dan saudara-saudara dalam perjanjian baru, korban lebih besar daripada hukuman. Di perjanjian lama, hukuman lebih besar daripada korban. Ketika Elia membuat mezbah, hari ini kalau saudara pergi ke Israel, naik ke Gunung Karmel, saudara akan lihat patung Elia membunuh nabi-nabi Baal yang dibawa oleh Isabel, yang dibiayai oleh Isabel, yang digaji oleh Isabel dengan pedang terhunus, dan itu ada di Gunung Karmel. Di bawah itu ada namanya lembah Yisrael, dan di ujung kanan itu ada sebuah bukit namanya Bukit Megido, dan itu juga disebut lembah Harmagedon. Ya, Har Megido, Har itu bukit, Megido itu nama bukit, jadi Har Megido. Dan tempat rata sekali, juga disebut lembah Yisrael, saudara-saudara, karena kebun anggur Nabot ada di sana. Itu dari Gunung Karmel, bisa lihat rata sekali. Dan setiap jenderal, setiap tentara yang datang di sana, mereka berkata begini, ini tempat yang paling enak untuk pertempuran dan peperangan. Dan memang nanti seluruh kekuatan dunia nanti akan dikumpulkan di sana. Dan kita akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Sakarya pasal 14, kakinya menginjak di Bukit Zaitun. Terjadilah lembah yang sangat besar. Lalu kita akan mengalahkan mereka. Antikris nanti akan memerintah selama 7 tahun, 3,5 tahun dia kasih kesempatan untuk Israel beribadah. Lalu pada pertengahan masa dia berlaku curang. Dia suruh stop semua korban pagi, korban petang, dan dia duduk di tempat kudus untuk minta disembah. Jadi saudara-saudara, third temple nanti pasti akan dibangun. First temple, bait suci pertama dibangun oleh Salomo. Kemudian dipugar kembali oleh Herodes. Bait suci kedua ya, Salomo dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, hancur terus. Kemudian Esra, Nehemia, mereka datang untuk bangun lagi. Sudah bisa baca kitab Hagai. Lalu waktu mereka bangun, fondasi ditaruh, orang-orang tua menangis, orang-orang muda sukacita. Kenapa? Selama mereka ada di pembuangan, ada yang lahir di pembuangan, ada yang lahir di Babylon. Mereka cuma dengar, mereka pernah punya bait suci tapi tidak pernah melihatnya. Walaupun digambarkan bait suci itu luar biasa, mereka tidak pernah lihat. Sementara orang tua ini pernah melihat, anak-anak muda ini tidak pernah melihat, hanya mendengar. Lalu begitu mereka akan bangun bait suci, anak-anak muda bersuka cita. Kenapa? Kita bisa potong korban di sini, kita punya alat musik yang kita gantung di pohon gandarusa, di sungai-sungai Babilonia. Sekarang bisa kita pakai, kita bisa menari untuk Tuhan. Mereka bersuka cita. Orang tua sedih, kenapa? Apakah nanti
tapi yang dibangun ini sama seperti yang dibangun oleh Salomo. Jadi yang sedih dan yang sukacita, semua berteriak, tahu mana yang benar, saudara. Oh, waktu fondasi terjadi stuck 16 tahun karena intimidasi. Jangan izinkan intimidasi datang dalam hidup saudara. Jangan izinkan dakwaan menimpa saudara, karena saudara pasti akan berhenti. Tapi izinkanlah kebenaran memerintah dalam saudara. Kotra layak, kotra laku, itu intimidasi datang dari iblis, bukan dari Tuhan. Karena pendakwa itu mendakwa kita siang dan malam. Tapi syukur oleh darah anak domba Allah, oleh perkataan kesaksian, dan kita tidak mengasihani nyawa kita. Itu berkat yang luar biasa. Makanya darah domba Allah ini menghancurkan intimidasi. Kotra layak ini, Tuhan buat saya layak. Kok kemarin kegagalan saya sudah ditanggung oleh Tuhan. Tidak ada intimidasi lagi. Bisa bilang amin? Jadi saudara-saudara, nanti bait suci kedua itu direnovasi oleh Herodes dan bagus sekali, karena dia mau cari hati, ambil hati buat orang Israel, sebab orang Israel tidak suka dia jadi raja di sana, sebab dia bukan orang Yahudi, dia orang Edom, saudara-saudara. Lalu waktu murid-murid sama-sama Tuhan Yesus di bait suci, murid-murid berkata begini, wah kau lihat ini bait suci bagus sekali. Tuhan bilang nanti tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain, ini akan dihancurkan. Saudara, Jenderal Titus tahun 70 datang, tahun 40 Tuhan mengkhotbahkan hari itu, 30 tahun kemudian Jenderal Titus datang untuk melaksanakan apa yang Tuhan sudah ucapkan. Hebatnya firman Tuhan, yang belum terjadi sudah diceritakan. Koran Kompas hanya menulis apa yang sudah terjadi, tapi Alkitab memberitahu apa yang belum terjadi akan terjadi dalam hidup kita, sudah diberitahu dari hari ini. Itulah firman Tuhan kita yang berkuasa. Dan Tuhan sudah berkuasa, sudah berkata nanti tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Sementara Jenderal Titus dari Yerusalem sudah wanti-wanti sama anak buahnya, jangan apa-apakan bait suci, jangan pernah sentuh bait suci, kita hanya mengepung saja, biarkan orang itu yang kita kepung mati pelan-pelan, mereka kehabisan makanan, kehabisan air, dan mereka lemas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 30 tahun sebelumnya, anak Allah telah berkata tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Siapa punya perkataan yang jauh lebih berkuasa? Tuhan Yesus. Yang satu bilang jangan apa-apakan bait suci, yang satu bilang tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Dan perkataan Tuhan, ya dan amin. Bait suci itu dibakar, emasnya meleleh karena banyak ornamen dan banyak perhiasan bait suci itu dari emas. Dia meleleh masuk ke sela-sela batu. Orang cungkil batu, saudara-saudara, sampai tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Biasanya kalau orang bakar sebuah gedung atau sebuah bangunan, siapa yang mau ambil martelo untuk kasih rata sampai di tanah, saudara-saudara ya? Saya ingat kerusuhan tahun 1999 muncul di Ambon, kemudian dia merambat ke beberapa daerah sampai ke Maluku Utara tahun 2000. Gereja-gereja dibakar. Dan ketika saya pergi mengunjungi gereja yang habis dibakar, masih ada tembok 4 pilar masih berdiri, walaupun atapnya sudah habis, kusen-kusennya sudah habis, tapi 4 temboknya dan tidak ada orang yang bilang, mari kita kasih rata sampai di tanah. Tidak ada, tapi Tuhan berkata, tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain, perkataannya ya dan amin. Semua orang cungkil batu itu untuk cari emas yang meleleh di sela-sela. Dan benarlah kata Tuhan itu, hancur. Dan mereka tidak punya ibadah, tidak punya bait suci sampai hari ini. Saya percaya itu khotbah Tuhan yang paling besar buat orang-orang ini. Kamu tidak perlu bersuci karena anak domba Allah telah disembeli sekali untuk selama-lamanya. Ngotot mereka mau, masih sampai hari ini masih ada orang yang masih menunggu Mesias yang akan datang. Pada kunjungan yang kedua, baru Yusuf perkenalkan dirinya. Akulah Yusuf, saudaramu. Pada kedatangan yang kedua, Tuhan akan tunjukkan bekas paku dan bekas tombak di lambungnya. Akulah Mesias yang selama ini kamu tunggu. Saya sudah datang dulu. Mereka tidak bisa terima karena masa Mesias, raja di segala raja, naik keledai. Waktunya dia akan naik kuda. Tapi firman Tuhan berkata, hei sambutlah putri, sambutlah rajamu datang. Dia menunggang keledai.